Ya, makanya mengapa kita walaupun sudah bisa baca Quran, disempurnakan lagi dengan belajar tahsin, belajar mahrajnya. Kenapa? Supaya sewaktu kita lafazkan, dia tepat di garisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bisa tepat di garisnya. Tapi kalau kita lafazkan basmalah dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu nggak pas di garisnya, Bu. Dan uniknya, lafaz Al-Quran itu selalu bergetarnya sampai jantung, Ibu. Coba Ibu basmalah, coba pegang dada sini. Jangan terlalu bawah ya, karena kolbu adanya di serambi kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Ibu basmalah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya. Allah, coba. Allah. Ya Allah. Begitu enggak? Kalau nggak sampai bergentar di jantung, berarti lafaznya ada yang keliru tuh. Ya Allah. Coba Ibu sekarang, maaf ya. Allah. Coba. Allah. Allah. Bergetarnya sampai di leher aja. Allah bergetar di leher. Allah juga bergetar di leher. Tapi pas di sini Allah nggak bergetar, Allah bergetar. Ya enggak sih? Coba lagi nih. Allah. 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 Enggak bergetar Allah. Apalagi Allah. Tambah enggak bergetar. Ya? Paham ya, Bu? Maka untuk mengaktifkan suara Tuhan yang di kolbu kita, pada saat ibu hamil, janin belum sanggup sendiri, maka ibunya yang bacakan Quran, dengar Quran, lihat Quran. Makanya pas lahir, kenapa bayi umat Islam diazankan, dikomatkan, supaya ini tebal. Paham ya, Bu? Rasulullah SAW ditebalkan suara Tuhan yang bentuk Al-Quran di jantungnya, itu dikisahkan di usia 5 tahun, beliau dibersihkan jantungnya oleh malaikat Jibril. Itu yang diambil jantungnya. Supaya Quran yang sudah ada di kolbunya Rasulullah, itu dengan dicuci, oh maaf, 1, 2, kedengaran gak sih kalau cuma turun bawah? Ya kedengaran ya? Takut jatuh soalnya. Ya. Itu memperkuat, mempertebal neuron itu. Cuman kita umatnya ya nggak perlu dicuci, tetapi dengan menyebut-nyebutnya lagi, melafazkannya lagi. Ya. Nah, melafazkan Allah saja, nih Allah, itu suara Tuhan yang ada di kolbu kita nyala, Bu, nyala. Ya. Apalagi syahadat, ayo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Getar nggak, Bu? Tuh, getar sampai sini. Bu Aisyah kan setiap omongan pasti bergetar sampai sini. Enggak, Bu. Enggak. Anehnya, uniknya, luar biasanya, kalimat thayyibah, kalimat zikrullah, dan ayat-ayat Quran, itu setiap dilafazkan, dia bergetar. Ibu ngomong bintang kecil aja ngejawab, bintang kecil, cuma di sini. Bintang kecil, di sini. Nggak sampai sini, Bu. Bintang kecil, coba Ibu. Bintang kecil, nggak sampai sini. Tapi kalau Ibu salawat coba. Sallallahu ala Muhammad. Nah, sampai sini loh. Ya kan? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai sini, Bu. Oke? Iya. Masya Allah. Bahkan yang dengar saja itu langsung bergetar. Dan Allah juga minta suara Tuhan itu diwajibkan pada saat kita beribadah, dia bergetar lagi. Ibadah khusus kita adalah sholat. Ibu, kita sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam, Allahu Akbar, bergetar nggak?
Ya. Baca doa iftitah bergetar. Baca Al-Fatihah bergetar. Baca surat-surat pendek bergetar. Ya. Kemudian kita doa di setiap gerakan itu bergetar. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi, itu bergetar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi Bu Aisyah, kalau misalnya kita lagi sholat sendiri kan kadang-kadang kita ngomongnya tidak terlalu keras. Kita sir. Ibu sir saja bergetar, Bu. Ya. Apalagi kalau sedikit dikeraskan. Karena memang diharapkan, dimintanya sedikit dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Itu bergetar, Bu. Bergetar. Ya. Itu dalam rangka mengaktifkan suara Tuhan. Tapi suara Tuhan ini sering tertutup dengan sambungan baru tentang peristiwa tadi. Peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang menjengkelkan, peristiwa yang menyedihkan, peristiwa yang mencemaskan. Dia bisa ketutup, Bu. Karena sambungan di atasnya ada lagi. Maka lama-lama suara Tuhan itu bisa didorong ke dalam. Ibu kebayang nggak, mata ibu kan cekap ke dalam, ya? Suara Tuhan ibu makin ke dalam, makin terkubur ke dalam. Apalagi yang setiap hari tidak ibadah, tidak baca Quran, terkubur di dalam. Terkubur oleh apa? Peristiwa-peristiwa yang kita lihat, kita dengar, kita alami, ya kan? Nah, makanya itu yang ditakutkan. Kalau peristiwa-peristiwa kesedihan, kemarahan, kejengkelan kita masukkan di dalam otak dan di kolbu kita menutupi suara Tuhan, itu yang ditakutkan, kolbu kita tertutup. Khatamallahu fi qulubihim, ya. Nauzubillah min dzalik. Tapi kan memang di sini, Bu, kalau lagi kesel sama suami, sakitnya di mana, Bu? Di sini. Dan memang di situ tempatnya, Bu, di situ. Hanya Allah juga kasih tahu caranya bahwa agar dia tidak menutupi suara Tuhan yang ada di kolbu kita, ya, dan tidak penuh juga dada kita, maka sambungan yang terlanjur kita terima, baik dilihat, didengar, dirasakan, ya, itu disuruh dibuka sambungannya, Bu. Supaya yang tersambung di kolbu itu yang suara Tuhan aja. Memang bisa, Bu Aisyah, sambungan-sambungan di kolbu kita itu dibuka. Bisa ternyata. Tuh. Hanya memang dia tidak bisa. Jadi begini ya, Bu, gimana saya kasih tahu sambungannya? Ya, ibu-ibu mudah-mudahan bisa lihatnya. Jadi sambungannya, nih ya, Bu, aslinya, nih, aslinya neuron tuh kayak gini. Tuh coba perhatikan ya. Yang nggak lihat coba bayangin aja. Satu komputer nih, Bu, satu komputer ya. Ada 100. Dia tersambungnya ya, ada lemnya antara kabel satu dengan kabel yang lain tuh, Bu. Lem inilah yang membuat tersambung. Nah, tapi kalau peristiwa itu, Bu, Ibu terulang-ulang terus, atau Ibu pikirkan ulang, sambungannya jadi lebih ribet. Jadi kalau dia tali, dia nggak hanya begini. Kalau baru satu kali Ibu misalnya, ya, dibentak suami, atau Ibu kesel sama suami baru satu kali begini. Ya, 2 kali begini, 3 kali berulet-ulet, besoknya lagi dibentak begini lagi, besoknya lagi, penuh jadinya. Ditambah lagi kalau ibu memikirkan, kenapa tadi aku dibentak suami padahal cuma gini aja, ditambah lagi tuh, Bu, ditambah. Nah, ini yang hati-hati, sambungannya seperti ini bisa menutupi sambungan suara Tuhan yang ada di kolbu manusia. Ngerti ya, Bu? Sehingga ada suara Tuhan yang mengatakan bahwa suami itu jembatan surganya istri, tapi karena dia tenggelam di dalam kolbu kita, karena tertutupi dengan sambungan-sambungan peristiwa yang menjengkelkan terhadap dia, maka kita nanti sering nggak dengar kata-kata kita bahwa ya suami itu jembatan surga, makanya kamu harus santun, makanya kamu harus cantik, makanya kamu harus lembut. Kalau sudah ketutup, ikut taklim di mana saja, kemudian guru-guru bilang bahwa kita harus lembut sama suami, itu langsung gitu. Karena belum dibuka. Ya, Bu, ya. Pernah nggak gitu, Bu?
Kalau ada guru kita mengatakan ya, sambut suami dengan senyum. Itu pasti kolbunya masih keikat. Kita bilang keikat aja, jangan ketutup. Ya, terikat. Karena bisa dibuka. Oke. Bagaimana cara membukanya? Bisa jadi teman-teman sudah lakukan itu. Rupanya cara membuka ini dengan memaafkan. Caranya itu tadi. Rubah posisi, olah nafas, dan sebut Allah. Ya Allah, ya Allah. Istighfar, astagfirullahaladzim. Pokoknya sebut zikrullah sampai bergetar di kalbu, maka dia akan terbuka ikatan. Tapi ibu, dia terbukanya tidak bisa sampai dang gitu, nggak bisa. Dia hanya terbukanya ikatannya dari begini, cuman begini saja. Semua peristiwa yang sudah terjadi, apalagi yang mengikat emosi sangat intens, tidak bisa kita buka begini. Makanya ada istilah, saya sudah memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Karena sambungan yang begini itu memang untuk tidak dilupakan. Tapi memaafkan. Ya. Apakah berfungsi? Berfungsi, sangat berfungsi. Ibu, kalau ibu mengingat peristiwa tapi tidak memaafkan, ibu keikatnya begini. Ini memberatkan. Ini bahaya. Ini yang membuat dada ibu sumpek. Ini yang membuat kalau kebanyakan tiap hari suara Tuhan yang ada di bawahnya ketutup. Tapi kalau dia begini saja tidak masalah. Untuk apa? Pembelajaran. Saya kasih contoh ya. Misalnya waktu baru awal-awal menikah, suami saya suruh saya bikin kopi. Ya, tolong bikin kopi dong. Saking pengennya jadi istri soleha. Cuman waktu itu entah kenapa gulanya kebanyakan. Jadi pasti dia kasih, dia minum karena suami yang wataknya ekstrovert, ya, dia terlalu ekstrovert banget. Dia minum dimuntahin, weh, kayak di sinetron. Saya kaget, kenapa? Bikin kopi kok kayak gitu, kemanisan. Oh, sedih loh saya waktu itu. Makanya memori tentang bikin kopi kemanisan bukan hanya terekam di otak, tetapi juga terekam di kolbu. Cuman baru satu kali itu langsung dek. Terus saya bawalah kopi itu, jalan ke dapur kan sambil ngomong dalam hati kan, kok bisa kemanisan sih? Ya, udah gitu pakai marah lagi, tek, keikat lagi. Ngerti Bu? Pada saat kita ngomong sendiri, dia ngiket tambah ngiket Bu. Ya, terus dalam hati saya gitu aja, bilang kayak yang lembut. Ya, bilang kayak sayang, lain kali jangan kebanyakan gulanya ya, kan gitu. Ya kan? Itu berapa menit coba itu waktu saya memikirkan kopi yang kemanisan itu. Ya, udah gitu. Dan apa yang terjadi? Kalau semakin terikat ini, maka suara Tuhan yang mengatakan bahwa istri harus berbakti sama suami, itu bisa ketutup Bu. Bisa ketutup. Dan itu berapa kali dalam sehari seorang istri mengalami hal kayak gitu. Itu tadi pagi baru kopi. Agak siang sedikit masalah lele. Sore sedikit masalah kamar, belum disapu. Malam sedikit masalah apa? Ya, tempat tidur masih berantakan. Coba itu baru satu hari. Kalau 40 tahun berumah tangga kayak apa kira-kira? Nah, itulah untungnya kita disuruh ibadah. Walaupun ibu-ibu tanpa terasa ibu lakukan sholat, ya, sholat fardu, bahkan ibu juga lakukan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tanpa terasa ibu juga selalu
zikrullah. Tanpa terasa juga ibu baca Quran. Itu sebetulnya kolbu kita sudah Allah buka-bukakan. Coba Bu, kalau sudah kayak gitu, kita nggak ibadah, kita nggak sebut Allah, kita nggak baca Quran, kayak apa tuh? Makanya hati-hati. Rasulullah SAW mengatakan, mudghah ini kan mudghah. Kalau dia buruk, maka buruk pula seluruh tubuh. Kalau dia baik, baik pula seluruh tubuh. Maka jangan heran kenapa ada istri bunuh suaminya, Bu. Bisa jadi, kebayang nggak Ibu? Mudghahnya itu penuh dengan ikatan-ikatan memori yang menyakitkan. Ya. Bisa jadi begitu. Paham ya? Nah, ini menurut saya paling penting ini adalah menyikapi perbedaan-perbedaan itu adalah selalu kita maafkan saja. Kalau perbedaan yang detilnya kan ibu-ibu juga sering dengar kalau Bu Isa sharing di media sosial tentang laki-laki, tentang wajah laki-laki yang lebih rata, yang lebih flat, datar dibanding perempuan. Nah itu kita pelajari saja itu. Tetapi yang saya mau supaya kolbu kita pulang dari sini lapang, itu adalah cara membuka kolbu ini. Ya Bu, ya. Dari sekian juta memori, tentu ada banyak yang Allah sudah bukakan tanpa kita rasa, karena kita patuh dan taat pada Allah untuk ibadah. Salah satu manfaatnya adalah terbuka, Bu. Terbuka. Maka suara Tuhan Ibu juga selalu nyala. Walaupun suami agak begitu mukanya kayaknya cuek, tapi ibu langsung selalu ingat bahwa ya laki-laki inilah yang akan menolongku nanti di akhirat. Ibu tenang aja, tenang aja. Walaupun mungkin muka suami rata, ibu pernah lihat nggak sih muka suami rata Bu? Coba lihat TV tuh, tuh lihat tuh. Laki-laki kalau ketemu istrinya 10 menit pertama mukanya kayak gitu Bu. Apapun perasaannya Bu, tuh lihat tuh mukanya Bu. Kayak gitu Bu. Makanya kalau ibu merasa suami saya kok nggak peduli sama aku, bukan nggak peduli Bu, emang mukanya rata. Dan ibu nggak hanya sendiri. Itu gara-gara muka rata itu Bu, itu bisa ngikat-ngikat kolbu.